Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, hari ini tema kita berbicara tentang twin flame ya. Jadi kira-kira apa yang terjadi antara sisi feminim dan sisi maskulin ya. Untuk saat ini energinya, situasi dan kondisi dari feminim dan maskulin. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian dimana yang terkoneksi dengan twin flame. Kalau kamu tidak terkoneksi dengan twin flame, berarti energimu atau readingan ini bukan untukmu ya. Jadi energinya tidak terbaca dan readingannya bukan untuk kamu. Sesuai judul aja, dimana kamu terkoneksi dengan twin flame. Ini bisa di dirimu yang merasakan atau dari dirinya ya. Nanti lebih jelasnya lagi kita lihat dari koneksi dari inisial dan zodiak di akhir readingan. Oke, kita lihat di kartu pertama, Nine of Wands ya. Di sini ada kekecewaan, amarah, sakit hati. Kenapa kamu tidak berjuang sampai akhir? Ataupun dirinya, kenapa saya tidak memperjuangkanmu sampai akhir? Saat ini masih ada penyesalan dalam diri. Marah, kecewa. Bisa kecewa kepadamu, bisa kecewa kepada diri sendiri. Ya. Bicara energi twin flame di sini merasa bahwa kenapa hidup ini begitu tidak adil. Dia merasa bahwa kenapa cintaku tidak bisa bersamamu gitu. Kenapa dunia ini mempertemukan kita tetapi kita nggak bisa bersama. Sedangkan saya sekarang terkoneksi dengan orang-orang yang jahat, yang mana di sini Two of Swords ya, nampak seperti malaikat ya. Artinya dia merasa bahwa terkoneksi sekarang dengan orang-orang yang palsu gitu. Nampak seperti malaikat tapi sebenarnya ini malaikat yang membuat dia terluka gitu. Kenapa? Karena ada dua sisi pedang yang dia pegang ya. Sehingga ya itu penyesalan. Dimana dulu dia memilih orang lain atau sekarang sudah putus berpisah denganmu, tetapi malah terkoneksi dengan orang-orang iblis, berhati iblis ya, tetapi sosoknya seperti malaikat. Jadi penuh dengan kepalsuan, entah dalam segi karir, entah dalam keluarga atau dengan pasangan. Karena ada beberapa yang memilih karir dibandingkan dirimu. Macam contoh, oke, saya harus kembali ke negara saya, atau saya harus kembali ke kampung saya, atau saya harus mencari atau mengejar cita-citaku dulu gitu ya. Dan akhirnya berpisah ya, putus, tetapi malah koneksi dengan orang-orang toksik, pekerjaan toksik ya, tidak membawa bahagia. Ataupun mungkin tidak memperjuangkanmu, akhirnya kamu pergi dengan yang lain atau dia yang pergi dengan yang lain, tetapi sekarang terkoneksi dengan orang yang toksik, tidak membuatnya bahagia. The Empress, saya lihat di sini ada kebangkitan spiritual. Wow, ya. Dimana dia tahu bahwa kehidupan bukan ini yang saya inginkan. Kehidupan yang saya inginkan adalah kehidupan yang nyaman, tenang, damai, dimana kehidupan itu dia merasakan bahwa koneksinya bersama kamu. Ya.
Bicara tentang koneksi ini kan dari jiwa, bukan dari fisik. Seolah-olah saya bertengkar dengan kamu dulu, tapi serasa saya nyaman. Kamu nggak perlu saya bilang ini itu, kamu udah tahu gitu. Apa yang saya mau dan apa yang saya tidak mau. Begitupun dalam kesalahan, kamu selalu meminta maaf, kamu mau yang membuat yang terbaik, cintamu tulus. Walaupun mungkin kondisinya kamu pernah membuat saya marah gitu. Tetapi saya nyaman aja bersamamu. Saya nggak ada kata untuk, ya mungkin ada kata untuk berpisah, tetapi hati ini, jiwa ini tidak bisa berpisah sampai saat ini. Masih memikirkanmu, masih menantimu, masih menginginkanmu, ya. Sehingga itu yang dia merasakan bahwa ternyata cinta sejati itu ternyata ada. Oh, ternyata gini tuh rasanya cinta sejati. Dimana kita hanya diam memberikan cinta tanpa meminta balasan. Dimana dulu dia berpikir bahwa saya harus mendapatkan cinta, saya memberikan cinta kepadamu, kamu pun sama. Tetapi kesini-sini dia mengerti akan arti cinta, dimana ya pada saat kalian sudah berpisah, sudah tidak bersama, ya. Tetapi masih terkoneksi secara jiwa, dan itu dia akhirnya mengerti apa artinya tentang jiwa. Yang mungkin kemarin dia merasa kayaknya perasaanku aja deh, besok juga bisa ada pengganti kamu kok, ya. Tetapi seolah-olah terkoneksi hanya dengan dirimu, walaupun fisik dengan yang lain gitu. Ataupun ya dia putus nyambung. Ini bisa juga terjadi pada kamu berlari untuk menghindar ya dari dirinya dengan membuka hati kepada yang lain, tetapi kok koneksinya nggak nyambung, nggak ada yang mengerti akan kamu, cuman dia dan dia. Tetapi ya itu ya, ada Six of Wands ya, dia merasa kamu sudah jauh, kamu tidak ingin menerimanya lagi. Ini ibaratkan orang yang baru pulang disambut gitu ya, kamu seolah-olah sekarang sudah tidak seperti dulu lagi menurutnya, karena kamu sudah memblokir ataupun mungkin kamu menghindar ya. Dia tahu bahwa apakah memang kamu twin flame-ku, ya, artinya dia bertanya ya, dia mau mengetahui gitu. Tetapi dia berpikir udah, kalau memang dia belum bangkit secara spiritual, ya dia tidak akan tahu bahwa ternyata ini koneksi jiwa gitu. Tetapi kalau dari dirinya yang sudah terbangkit secara spiritual, yang sudah tahu tentang jiwa, dia tahu bahwa oh ternyata ini yang harus saya lakukan, dimana ya saya harus bisa melawan diriku untuk bisa mengontrol emosiku, tidak bisa memaksakan kehendak orang untuk mencintaiku, dimana ya saya harus bisa memberikan cinta. Tetapi kalaupun dia merasa bahwa cintaku ini tidak dia inginkan atau hanya mengganggunya, ya berarti saya harus bisa memendam rasa ini sendiri dalam diamku, ya. Karena di sini ada childish, kekanak-kanakan. Walaupun umurnya udah dewasa, tapi untuk bicara cinta ya kayak kekanak-kanakan, bikin pusing. Ya, bersamamu nggak ada bahagia-bahagianya menurutnya. Tetapi jiwaku tenang, jiwaku damai, saya nggak perlu berdrama. Di luar sana banyak yang lebih ganteng, lebih cantik, tetapi kenapa kamu saja yang ada di hatiku? Bicara hati, bukan bicara mata. Mata, kalau mata banyak yang lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih dan lebih dari dirimu, lebih pengertian. Tetapi dirimu aja yang terkoneksi. Saya mau dirimu ya. Sehingga ya ini membuat dia galau. Five of Coin. Ya, walaupun mungkin kondisinya sekarang terlihat baik-baik saja, mungkin banyak duit, kehidupan yang mewah, ataupun finansial bagus ya. Mungkin sekarang dia sudah mempunyai keluarga. Ini ada beberapa yang saya lihat sudah mempunyai keluarga, sudah mempunyai anak, keluarga bahagia ya. Kelihatan secara fisik ya look sempurna gitu di mata publik orang-orang ya, sempurna. Tetapi hatiku sangat sepi, hanya dirimu yang bisa membuatku bahagia dari jiwa. Wah, ini kalau mau dibilang serasa tidak bersyukur ya, tetapi bukan bicara tidak bersyukur di sini. Dia bersyukur akan hidup ya, tetapi ya itu, bicara tentang jiwa ya kadang-kadang kayak orang gila gitu. Apa yang saya mau inginkan? Saya sudah diberikan semesta kehidupan yang baik gitu. Kehidupan yang sempurna dengan seseorang yang bisa menemaniku, mengerti akanku. Tetapi kenapa jiwaku merasa sepi, kosong, hampa tanpamu? Ya. Ini ada yang bertahan hanya bisa memandangmu ya dari kejauhan, mungkin lihat dari sosial mediamu atau menanyakan kabar. Cuman ya itu, dia tetap menahan diri untuk bisa tetap tenang. Dia nggak mau mericuhkan masalah ya.
entah mungkin dari dirimu ya atau dari sisi dirinya, dimana dia sudah mempunyai pengganti atau kamu sudah mempunyai pengganti ya atau pasangan ya, sehingga ya dia juga harus bisa menghormati akan keputusan kamu, dan ya dia menerima takdirnya untuk bisa tetap berjalan sesuai takdirnya gitu. Dia nggak mau punya masalah ke depan, entah dengan kamu atau dengan pasangannya atau dengan pasangan kamu juga, sehingga ya dia hanya duduk diam memandang kamu dari kejauhan ataupun mengulang kembali memori-memori indah. Mengulang nih artinya membayangkan ya, mengingat gitu ya, dimana dalam imajinasinya dia mengulang gitu, seolah-olah kamu ada di sisiku ya, dengan imajinasi dia memelukku, membelaiku, menciumku, mendengar keluhanku, kesahku, dimana mungkin saat ini pasanganku saat ini tidak bisa seperti dirimu yang bisa menyejukkan jiwaku. Mungkin dia lebih cuek, sedangkan kamu ya, dia membandingkan antara pasangan saat ini atau kondisi saat ini dengan kondisi pada saat bersamamu, dimana dulu ya dia merasa bahwa saya ini kurang bersyukur bisa memiliki kamu gitu ya. Makanya tadi saya bilang di awal, dia kenapa saya nggak berjuang sampai akhir, kok koneksi pada saat sudah berpisah baru saya bisa menyadari akan koneksi jiwa ini ya, dimana dia menderita secara batin, tetapi seolah-olah dia harus melawan supaya kelihatan baik-baik saja, padahal sebenarnya enggak. Dia tahu bahwa hidup ini tidak baik-baik saja saat ini, hidupnya gitu ya, tidak baik-baik saja, karena kondisinya secara logika ya dia banyak drama gitu, karena jiwanya beda dengan logikanya, hanya dirimu ya yang ada di hatinya, walaupun dia sudah mendapatkan pasangan yang membuatnya terlihat sempurna, tetapi hatinya nggak terima, hatinya tuh membara, berontak ya. Di sini Five of Wands ya, ada bara api ya, atau kayak macam naga api gitu ya, panas. Yang mana saya ingin ke kamu, ada kerinduan, rasa yang ingin memberontak gitu, untuk saya ingin kamu di mana gitu. Tetapi seolah-olah saya harus tetap tenang. Bahkan mungkin dengan kondisi dia harus tidak bisa menahan ya, dia hanya bisa berimajinasi. Sampai saya lihat di sini berimajinasi seolah-olah bersetubuh ya. Bersetubuh ini artinya hubungan seks. Ya, melihat lagi ke masa lalu untuk bisa melampiaskan emosinya, rasa kangennya, rasa sayangnya ya, bukan hanya sekedar seks ya, tetapi betul-betul jiwa gitu. Dimana ya hanya bisa mengirim telepati. Dan semoga kamu bisa merasakan juga ya, dimana seolah-olah ya bermimpi kamu di sampingnya, membelainya, menciumnya ya, memberikan sisi romantismu yang mana saat ini dia lagi kangen, yang dia inginkan, dia impikan gitu. Bahkan kamu bisa masuk dalam mimpinya, tetapi ya pada saat dia terbangun ternyata ya hanya sebuah mimpi, tetapi dia sudah senang. Kenapa? Karena kamu bisa hadir dalam mimpinya ya. Dia sering memimpikan kamu, ataupun mungkin kamu sering memimpikan dia, tetapi ya seolah-olah itu sudah diterbayarkan gitu. Wah, terima kasih ya, artinya dia lebih banyak menghargai kehidupan ini. Tidak perlu ngoyo-ngoyo, dia tahu bahwa kalaupun mungkin kondisinya suatu saat nanti kamu menjadi milikku, kamu akan dipersatukan denganku dengan cara semesta, bukan cara saya. Jadi ya dia tetap menjalani kehidupannya, walaupun tidak berpikir untuk menduakan pasangannya gitu. Karena dia juga punya tanggung jawab ya. Dalam artian kalau seandainya saya belum mempunyai tanggung jawab, mungkin saya bisa ke kamu, saya akan perjuangkan kamu lagi. Tetapi ini saya sudah mempunyai pasangan, yang mana ya saya harus berjuang juga sampai akhir dulu. Saya nggak tahu kehidupan ke depan bagaimana, tetapi yang pastinya saya tidak mau ada penyesalan lagi. Ya, suatu saat nanti kalaupun mungkin dikasih jodoh kepadamu, ya saya akan berjuang juga. Untuk saat ini saya punya takdir adalah berjuang dengan keluarga. Dimana ya walaupun mungkin koneksi jiwa tidak terkoneksi, tetapi ya setidaknya saya mau membahagiakan orang-orang yang bersamaku saat ini. Saya tidak mau mempersulit mereka, saya tidak mau dipersulit juga, dan ya saya ingin bahagia ya, walaupun tanpamu, walaupun itu berat, karena dia merasa tidak berbahagia sama sekali dalam koneksi saat ini. Tuh ya, Ten of Coin, dia mau fokus pada keluarga ya, mencari uang, membesarkan anak ya, walaupun mungkin ya itu tadi berdrama, seolah-olah
hidup bahagia, padahal sebenarnya koneksinya bersamamu. Dan hanya bisa berdoa kepada kamu ya, semoga bisa mendapatkan hal baik ke depannya antara kamu dan dirinya. Kalaupun tidak bersatu pun ya dia sudah berbahagia, karena setidaknya semesta sudah pernah memberikan orang yang seperti kamu, dimana ya dia akhirnya tahu atau tersadarkan bahwa ternyata cinta sejati itu memang ada di dunia ini. Dan ya suatu saat nanti kalaupun kamu ditakdirkan bersamanya, dia akan berjuang untukmu. Apapun itu, dia akan berjuang. Dia gak akan menyia-nyiakan kamu lagi, karena dia tahu bahwa ternyata jiwaku mencarimu. Bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya sekedar materi yang dulu saya damba-dambakan gitu. Ya, tetapi bicara tentang jiwa. Dan dia tahu bahwa kamu itu milikku, walau raga tidak bersamaku. Jadi seperti gitu ya, yang dia rasakan saat ini, kehampaan, rasa rindu, kecewa, tetapi ya dia harus tetap menjalani takdirnya, menjalani kehidupannya bersama orang-orang yang lagi bersamanya saat ini. Dan hanya doa yang bisa dia berikan kepadamu agar kamu bisa lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, dan ya satu harapannya, kamu jangan melupakanku. Walaupun mungkin kamu memarahiku, tetapi aku takut kehilangan akan cintamu. Tetapi semoga kamu pun bisa merasakan hal yang sama, kerinduan yang saya rasakan kepadamu. Itu harapannya kepadamu. Oke, jadi seperti gitu ya koneksi Twin Flame malam ini. Ya, saya reading malam ya. Saya nggak tahu kalau kamu nanti dengarnya pagi, siang, sore. Tetapi ini koneksinya. Jadi ya semoga kamu bisa merasakan hal yang sama dan balik mendoakan yang terbaik untuknya. Oke, semoga resonate untukmu. Kita lihat lagi untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisial. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan C, ada huruf J, ada L, U, G, M, A, R, V, D, I, K, O, W, dan P. Jadi untuk koneksi inisial di sini, di mana kamu terkoneksi dengan C, J, L, U, G, M, A, R, V, D, I, K, O, I, K, D, I, K, O, W, dan P ya. Jadi koneksinya ya, kalaupun mungkin di sini tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat juga dari sisi zodiak. Oke, untuk zodiak di sini ya, Cancer, Aquarius, Capricorn, Pisces, Aries, Virgo, Scorpio, Gemini, Taurus, dan ada bintang Scorpio. Jadi Scorpio-nya double, energinya up ya. Oke. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Cancer, Aquarius, Capricorn, Pisces, Aries, Virgo, Scorpio, Gemini, Taurus, dan Scorpio ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo.
supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.